Ikhlas tanpa adanya amal pincang. Amal yang baik tanpa didasari dengan keikhlasan, maka gugurlah amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Makin Alamin channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lanjutkan kembali kajian Targhib wa Tarhib, masih dalam nuansa Ramadan. Insya Allah kajian ini adalah kajian yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, anna Rasulullahi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, bainama, pada suatu ketika, salah satu nafarin, 3 orang, mimman, dari orang, karena adalah man, qablakum, sebelum kamu semua, yamshuna, berjalan mereka semua, idza asoba, ketika menimpahum, akan mereka, matorun, hujan, fa'awau, maka berteduh mereka, ila ghorin, ke gua, fantobako, maka menutup gua, alaihim, atas mereka, fakola, maka berkata, ba'duhum, sebagian mereka, liba'din, kepada sebagian yang lain, innahu, sesungguhnya perkara, wallahi, demi Allah, ya haulai, wahai teman-temanku, layunji, tidak menyelamatkan, kum, akan kamu semua, illas sidqu, kecuali amal yang baik, amal yang jujur. Fal yad'u, maka hendaklah memohon, kullu rajulin, setiap orang, minkum, dari kamu semua, bima, sebab sesuatu, ya'lamu, yang mengetahui sesuatu, annahu, sesungguhnya orang, qad sodako, sungguh benar orang, fihi, di dalam sesuatu. Faqala, maka berkata, ahaduhum, salah satu dari mereka, Allahumma, ya Allah, in kunta, jika pernah engkau, ta'lamu, mengetahui engkau, annahu, sesungguhnya perbuatan, karena adalah, li, bagi saya, ajirun, yang banyak memberi upah, amila, yang bekerja orang, li, kepada saya, ala farokin, atas bagian,
min aruzin dari beras, fadhahaba maka pergi dia, wataroka dan meninggalkan dia, hu akan bagian, wa ini dan sesungguhnya saya, amatu sengaja saya, ila dalikal faroki kepada bagian itu, fazaroktu maka menanamkan saya, hu akan bagian, fasoro maka menjadi bagian, min amrihi dari urusan orang, ila anistaro itu kepada bahwa membeli saya, minhu dari dia, bakoron sapi, wa innahu dan sesungguhnya dia, datang dia, ni akan saya, ya telubu meminta dia, ajrohu akan upah dia, fakultu maka berkata saya, lahu kepada dia, ni'mit menyerahkanlah kamu, ila tilkal bakori kepada sapi itu, fa innaha maka sesungguhnya sapi, min dalikal faroki dari bagian itu, fasako maka menyerahkan dia, ha akan sapi, fa in kunta maka jika pernah engkau ya Allah, ta'lamu mengetahui engkau Allah, anni sesungguhnya saya, fa'altu berbuat saya, dzalika yang demikian itu, min khosyatika karena takut kepadamu, fafarrij maka membukakanlah kamu, anna dari kami, fansahat maka membuka, anhum dari mereka, as-sokhratu batu besar, fadzakaro maka menerangkan, rawi al-hadis akan hadis, qoriban yang dekat, minal awali dari yang pertama. Hadis ini identik sama dengan hadis-hadis kemarin. Ada dua kunci persoalan di sini. Yang pertama adalah tentang ikhlas, dan yang kedua adalah amal baik. Antara ikhlas dan amal kebaikan itu tidak bisa dipisahkan. Ikhlas tanpa adanya amal pincang. Amal yang baik tanpa didasari dengan keikhlasan, maka gugurlah amal kebaikan itu. Maka antara ikhlas dan amal ibadah itu tidak bisa dipisahkan, karena itu adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan merupakan syarat dari amal kebaikan. Pemirsa rahimakumullah, maka perlu dimengerti dan diketahui apakah ikhlas itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha, dan mereka tidak diperintah illa liya'budullaha kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Mukhlishon. Nah, inilah kata kuncinya. Mukhlishon, secara ikhlas. Mereka tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kecuali dalam posisi, dalam kondisi mukhlishon, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 2 juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin.
Inna anzalna ilaikal kitabah. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepadamu wahai Muhammad. Bil haqqi, dengan benar, fa'budillah, maka sembahlah Allah. Maka beribadalah kepada Allah. Mukhlisan, dengan cara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Qul, katakanlah Muhammad, inni umirtu, sesungguhnya saya perintahkan, an a'budallaha, menyembah Allah, mukhlishan, secara ikhlas, memurnikan kepada Allah. Pemirsa rahimakumullah, jadi jelaslah bahwa bentuk ibadah apapun, amal apapun harus didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an pernah berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang berperang karena mencari pahala sekaligus nama yang harum? Pahala apakah yang akan didapatkannya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ia tidak mendapatkan apa-apa." Maka orang itu mengulang lagi pertanyaannya sampai 3 kali. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Ia tidak mendapatkan apa-apa." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali jika ia diamalkan ikhlas karenanya dan demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Jadi jelaslah para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu bentuk ibadah, bentuk amal perbuatan, bentuk pekerjaan, syaratnya harus didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Artinya bahwa segala amal perbuatan itu harus didasarkan kepada niat. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ingin mendapat ridha Allah. Niat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kunci inilah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Makin Alarin channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.